Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita masuk dalam renungan hari ini dengan tema Natal adalah pemberian yang terbaik. Apakah pernah terbersit dalam benak kita di balik perayaan Natal yang penuh dengan semarak, sukacita, dan hiasan-hiasan, ada pengorbanan yang diberikan, ada pemberian yang terbaik yang dikaruniakan. Kita akan merenungkan pemberian yang terbaik apa saja yang terkandung dalam makna Natal. Pertama, pemberian anak yang tunggal. Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Allah memberikan Yesus untuk menebus manusia dari dosa dan memberikan kehidupan yang kekal bagi mereka yang percaya. Tanpa Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal bagi kita, maka tidak ada keselamatan, tidak ada hidup yang berpengharapan. Natal adalah kisah Yesus yang berlanjut pada pengorbanannya atas umat manusia. Natal bisa kita rayakan dengan penuh sukacita, karena ada pribadi Allah yang rela berkorban bagi kita. Pengorbanan yang mendatangkan keselamatan bagi manusia, pengorbanan yang mendatangkan kesembuhan, pemulihan, dan kemenangan bagi kita, orang-orang percaya. Bagian yang kedua, pengorbanan Yusuf dan Maria. Tidaklah mudah bagi seorang perawan bernama Maria untuk menerima tanggung jawab besar ini, yaitu mengandung dari Roh Kudus. Secara sosial, Maria akan dianggap membawa aib karena statusnya belum menikah, dan pada masa itu wanita yang hamil tanpa menikah akan mendapat hukuman yang berat. Lalu bagaimana dengan Yusuf? Sebagai orang yang mengasihi Maria, ia tetap setia mendampingi melewati masa-masa itu. Matius 1 ayat 25 menuliskan, Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Bahkan bukan itu saja, ketika bayi Yesus sudah dilahirkan, mereka harus melarikan diri ke Mesir karena Herodes hendak mencari dan membunuh sang bayi Yesus. Matius 2 ayat 13. Bagian yang ketiga, pengorbanan orang Majus. Matius 2 ayat pertama berkata, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Perjalanan yang ditempuh oleh orang-orang Majus bermil-mil jauhnya sampai mereka dapat menemukan bayi Yesus. Mereka rela menempuh jarak sejauh itu dengan mengikuti tuntunan bintangnya di timur untuk menyembah sang bayi Yesus. Matius 2 ayat 2. Bukan itu saja, para orang Majus membawa persembahan bagi Yesus, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Persembahan yang mereka bawa bukan saja terbaik, tetapi tepat. Emas melambangkan bayi Yesus yang akan menjadi Raja Agung. Kemenyan melambangkan bayi Yesus yang akan menjadi Imam Agung. Mur melambangkan bayi Yesus yang kelak akan mati untuk menebus dosa manusia. Apakah aplikasinya bagi kita? Natal menjadi dasar bagi kita untuk memberi hidup dan memberi yang terbaik bagi Tuhan yang sudah menebus dan menyelamatkan kita. Natal menjadi alasan bagi kita untuk hidup mengabdi bagi Allah dan kerajaan-Nya. Natal menjadi alasan bagi kita untuk memberitakan kabar baik kepada banyak orang. Dan Natal adalah bukti kasih Allah bagi kita, maka kita pun harus hidup saling mengasihi. Kiranya setiap kita menangkap makna Natal ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.